Inilah tragedi KM50, sebuah tragedi mengerikan penuh misteri yang membuat heboh Indonesia di tahun 2020. Ada banyak sekali keanehan dan kejanggalan dalam tragedi ini. 6 orang kehilangan nyawa dengan cara tragis. Namun anehnya, ada 2 versi berbeda mengenai detik-detik keenamnya menemui ajal. Selain itu, ada beberapa hal di luar logika manusia yang ditemukan di TKP. Pada tanggal 6 Desember 2020, sekitar pukul 10 malam, 10 mobil rombongan Habib Rizik Syihab bergerak dari Sentul menuju Karawang untuk menghadiri acara pengajian. Rombongan melewati jalur tol Jagorawi menuju arah Jakarta Cikampek. Namun rupanya, rombongan itu telah dibuntuti tim Brimob yang sejak tanggal 5 Desember memantau kediaman Habib Rizik. Di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, para pengawal rombongan yang dikenal dengan sebutan Laskar FPI berusaha menghalangi kendaraan polisi demi melindungi keluarga Habib Rizik. Disinilah tragedi terjadi dengan 2 versi berbeda. Menurut versi polisi, saat itu Laskar FPI melakukan penyerangan terlebih dulu. Saling menghujani timah panas pun terjadi. Di kilometer 50, salah satu mobil Laskar FPI berhasil dihentikan polisi. 2 anggota Laskar di dalam mobil itu kehilangan nyawa terkena timah panas. Sementara 4 lainnya diamankan dan dibawa dalam satu mobil menuju Jakarta. Namun di kilometer 51, 4 anggota Laskar melakukan perlawanan dan berusaha merebut senpi polisi. Demi membela diri, polisi terpaksa melepaskan timah panas yang menyebabkan semua anggota Laskar kehilangan nyawa. Namun FPI membantah dengan versi berbeda. Menurut FPI, para anggota Laskar tidak memiliki senpi. Mereka tidak akan mampu membeli senpi yang harganya bisa mencapai 20 juta. FPI mengklaim 6 anggota Laskar diculik, kemudian disiksa dan dieksekusi polisi tanpa ada perlawanan. Hal itu diperkuat bukti rekaman suara saat kejadian, di mana para Laskar terdengar menangis dan meminta tolong. FPI juga mengungkap bukti bekas luka di tubuh para korban, yaitu adanya lebam di area alat vital. Selain itu, ada kesaksian dari sopir jasa marga bernama Dedi yang bersumpah melihat 4 anggota Laskar masih hidup dan 2 lainnya sekarat ketika berada di kilometer 50. Dedi menduga para anggota Laskar itu dieksekusi di luar area tol. Para warga juga bersaksi tidak melihat dan mendengar tanda-tanda terjadinya adu timah panas. CCTV di TKP yang dinyatakan rusak semakin menambah keanehan dalam kasus ini. Berkat pengawalan dari Komnas HAM, kasus dinaikkan ke meja hukum. 3 polisi dinyatakan sebagai tersangka, namun salah satunya kehilangan nyawa sebelum proses persidangan. Sementara 2 tersangka pada akhirnya divonis bebas. Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dengan alasan membela diri. Meski begitu, banyak pihak yang tidak puas dengan akhir dari kasus ini, terutama karena adanya banyak kejanggalan yang seolah terlalu sempurna untuk terjadi di waktu bersamaan.